Halo sahabat PFN, bertemu lagi dengan saya Rory Astomo di episode perdana tayang podcast PFN bersama Fitu Indonesia dan berlokasi di Jalan Otista 125 Jakarta Timur, Jakarta. Dan podcast tema kali hari ini bercerita tentang di balik layar. Jadi bagaimana cerita di balik layar podcast tentang fakta dan realita kehidupan. Dan saya nggak sendiri. Pada sore hari ini menjelang pukul 16 sore, tapi ternyata masih bersemangat semuanya. Dan di sini juga kita didukung oleh teman-teman dari Fitu Indonesia dan dari PFN. Terima kasih atas dukungannya. Mana tepuk tangannya terlebih dahulu. Saya nggak sendiri, saya masih ada beberapa bintang tamu yang akan saya kupas tuntas tentang cerita di balik layar di podcast episode perdana tayang yang akan kita tayangkan di sosial media dari PFN ini sendiri. Jadi buat sahabat PFN yang ingin subscribe channelnya bisa di YouTube PFN kita, tinggal subscribe. Nanti di bawah ini juga ada alamat YouTube-nya dan media sosial kita bisa di follow lewat Instagram, Twitter ataupun lewat Facebook. Episode perdana saya punya tamu yang luar biasa. Dia masih muda, masih single dan tampan juga ya. Artinya di PFN mungkin para pekerjanya banyak anak-anak muda juga sekarang. Berbeda dengan PFN zaman dulu. Selamat datang Mas Arijul. Halo, selamat sore. Gimana Mas Arijul? Sehat Mas Arijul? Ya, alhamdulillah Pak, sehat. Biasa aja Mas. Jangan takut sama saya Mas. Tenang kok. Enjoy ya. Ya. Kita mau cerita nih, kita cerita santai boleh. Tentang di balik layar dari PFN ini sendiri. Mas Arijul sendiri pertama kali mengenal PFN ini kapan sebenarnya? Sebenarnya saya mengenal PFN ini sudah sejak lama ya Pak. Sekitar 2010 lewat karya dari PFN itu sendiri. Khususnya di film, yaitu film series, yaitu Laptop Si Unyil. Yeah. Dulu saya sempat penasaran tentang film tersebut karena film yang menjunjung tinggi nilai edukasi ya. Di situ diajarkan cara membuat sesuatu dari yang semua diproduksi di Indonesia. Akhirnya saya menggali informasi dari internet dan ternyata produksi pembuatnya itu yaitu produksi film negara itu sendiri. Tua banget ya Mas ya berarti ya Mas ya. Kalau mengenal Unyil gitu ya zaman dulu. Berarti Mas kelahiran sekitar tahun 80 atau 90-an gitu ya? Oh enggak juga sih Mas, sesuai tampang saya aja sih. Ya masih terlihat muda. Jadi. Tapi hebat loh, maksudnya anak muda, beliau ini masih sekitar usia 30-an ya? Atau 20-an? 20-an. Oh 20-an, maaf. Kejauhan kalau 30-an. 30-an terlalu jauh, 20-an sudah mengenal Laptop Si Unyil. Zaman saya, Unyil ini adalah satu ikon di mana setiap hari Minggu kita menunggu untuk menyaksikannya secara bersama-sama bersama keluarga. Dan hal itu ditunggu semua anak hampir di seluruh Indonesia karena saat itu hanya hadir satu televisi ya yang namanya TVRI itu menyiarkan di hari Minggu pagi. Dan sosok Mas Arijul ini beliau masih mengenal tentang Unyil sendiri dan dia berkemauan untuk bisa bergabung dengan PFN. Nah setelah mengenal si Unyil, memang langsung ada keinginan untuk bekerja di PFN gitu. Kalau saat itu mungkin tidak ada sih Pak ya, karena saya juga masih duduk di sekolah menengah pertama, saya masih duduk di SMP. Karena memang saya tipe orang yang penasaran gitu ya Pak ya. Jadi setiap ada beberapa tayangan film atau TV series gitu, saya ingin tahu lebih dalam mengenai film itu sendiri. Dan kebetulan ketika saya mengetahui produksi dari film Laptop Si Unyil pun, saya masih bertanya-tanya tentang PFN itu apa. Awalnya saya mengira bahwasanya semua film yang ada di Indonesia ini diproduksi oleh PFN. Ternyata tidak semua film, melainkan hanya film-film tertentu, khususnya di film-film di masa lalu ya, pasca kemerdekaan itu banyak
film yang diproduksi oleh PFN. Namun nyatanya tidak sesuai apa yang saya pikirkan, yang mana semua film itu diproduksi oleh negara. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian saya mengetahui tentang sedikit tentang perfilman, dan ternyata tidak seperti itu. Tidak semua film diproduksi oleh PFN, melainkan diproduksi oleh beberapa production house-nya tersendiri. Seperti itu sih. Nah, dari SMP sudah mengenal tentang Unyil, lalu kuliah lah. Mas Ari Julsika cerita, setelah kuliah, apakah langsung bekerja bergabung dengan PFN ini sendiri atau bagaimana? Tentu tidak sih Pak. Jadi latar belakang pendidikan saya di Sarjana 1 itu sastra Inggris, yang mana saya juga sedikit mempelajari ilmu tentang film ya, dan beberapa karya sastra lainnya. Karena film itu sendiri merupakan sebuah karya sastra yang tingkatannya bisa dikatakan paling tinggi ya Pak. Artinya setelah puisi, prosa, teater atau drama kemudian dilanjut dengan film. Nah, kenapa disebut sebagai karya sastra yang paling tinggi? Karena film itu merupakan sebuah karya sastra yang paling lengkap. Artinya di sana ceritanya ada, motion picture-nya juga ada. Artinya semua karya sastra itu dibalut secara lengkap hingga menjadi sebuah film. Nah, ketika saya lulus kuliah, saya sempat bekerja di perusahaan swasta sebelumnya. Itu sebuah perusahaan yang merupakan vendor dari Adidas, manufaktur di bidang alas kaki, itu pembuat sepatu Adidas. Tapi tidak lama, selama 4 bulan saja. Kemudian secara kebetulan saya melihat peluang kerja di PFN melalui informasi dari Instagram. Saya mencoba untuk melamar karena saya masih memiliki rasa penasaran tentang perfilman itu sendiri. Ya, akhirnya syukur alhamdulillah saya bisa diterima di PFN, dan sampai saat ini saya masih bekerja di PFN. Oke, itu berarti di sekitar tahun berapa tahun? 2021 atau? 2021. 2021, berarti baru sekitar hampir 2 tahun sekarang bekerja di PFN ya? Oh 2022. Oh 2022. Iya. Oh 2022, berarti hampir setahun ya sekarang. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun bergabung di salah satu unit kerja dari BUMN dengan nama Produksi Film Negara. Dan yang kita tahu sekarang PFN sudah merebranding menjadi salah satu financing film ya. Film financing. Konsepnya seperti apa bekerja di PFN itu? Apakah nyaman? Mungkin kan sahabat dari PFN juga pengen tahu ya, anak muda bekerja di PFN di salah satu BUMN itu bagaimana rasanya? Ada kebanggaan tersendiri atau bagaimana? Oh, tentu kalau kebanggaan sendiri itu pasti ada ya Pak. Karena yang saya rasakan kerja di sini itu ya tentu nomor 1 kenyamanan. Karena bagi saya itu penting. Dan kedua, secara kebetulan PFN ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang perfilman, yang mana saya menyukai itu, saya menyukai film. Jadi rasa kenyamanan yang saya dapat itu dari cara kerja di sini yang dibilang tidak monoton. Artinya bekerja dengan berbeda dengan tempat bekerja yang sebelumnya, yang mana ya setiap hari datang untuk bekerja selalu sudah ada poin-poin tertentu yang harus dilakukan. Tetapi berbeda dengan di PFN, ketika saya datang di sini, saya mulai bekerja di sini, banyak ilmu baru yang saya dapat, banyak pekerjaan yang tidak itu-itu saja. Artinya pekerjaannya luas, tidak hanya mencakup tentang film saja, tetapi juga mengenai pembelajaran atau pelatihan tentang perfilman itu sendiri. Jadi ya luar biasa, saya bersyukur bisa bekerja di sini. Karena yang pertama sesuai keinginan, yang kedua kenyamanan. Karena itulah yang dibutuhkan sebenarnya ya Pak ya, bagi para setiap orang yang bekerja, bukan hanya melainkan gajinya, tapi seberapa senang dan seberapa nyaman dia bisa bekerja di tempat
bekerjanya masing-masing. Ya, sahabat PFN, satu poin positif dari pembicaraan yang baru kita mulai ini adalah ketika kita bekerja adalah langkah yang kita ambil adalah kenyamanan terlebih dahulu. Baru kita akan melihat review gaji ya, dari value gajinya itu yang diperoleh seperti apa. Dan ternyata di PFN ini Mas Arijul sangat nyaman. Tapi kalau kita melihat PFN sendiri ini kan gedungnya heritage ya, maksudnya sangat old style, tua dan lain sebagainya. Nah, apakah di dalamnya ini juga orang-orang tua semua atau bagaimana nih Mas Arijul? Oh, tentu tidak, Pak. Jadi meskipun gedungnya terlihat tua, ya kalau kita masuk ke dalam PFN tersendiri, ya itu bukan para pekerjanya tidak harus dan tidak melulu dengan orang-orang yang tua ya. Artinya banyak di sini juga yang seumur dengan saya atau bahkan di bawah saya, karena tidak hanya pegawai kontrak di sini, tapi ada beberapa juga pegawai magang yang statusnya baru lulus kuliah atau masih duduk di bangku perkuliahan. Jadi banyak juga generasi Z atau generasi milenialnya di PFN. Artinya banyak yang masih muda loh di PFN tuh. Artinya memang generasi muda juga ada kesempatan untuk mengembangkan bekerja di PFN ya. Tentu saja. Oke. Apa perspektif yang masuk dalam benak Mas Arijul ketika sudah diterima di PFN, selain tadi suka dengan dunia film dan lain sebagainya? Apakah di PFN ini sendiri bisa bertemu dengan banyak orang yang memang beraneka ragam kan? Karena memang PFN sendiri kan sudah rebranding, sudah tidak memproduksi film lagi. Artinya kan PFN ini lebih condong ke nantinya ke business matching fund dan financing seperti itu. Bisa diceritakan Mas Arijul? Oke, boleh. Jadi pandangan saya pertama kali tiba di PFN atau datang ke PFN itu ternyata di luar ekspektasi saya, Pak. Di luar ekspektasi karena setelah mengetahui sejarah PFN secara mendalam, oh ternyata PFN ini merupakan sebuah perusahaan yang baru bangun setelah kurang lebih 26 tahun terlelap tidur. Ya artinya di sini kita tentu saja harus bekerja lebih keras untuk membangkitkan atau membuat PFN menjadi kalau slogan kita aja great again gitu ya Pak ya, menjadi bangkit kembali. Tidak sesuai ekspektasi karena saya mengira bahwasanya PFN itu sampai sekarang maksudnya tidak pernah tertidur lelap selama itu Pak, kurang lebih 26 tahun itu. Ya artinya berarti ada beberapa tahun terakhir kita mempunyai beberapa kendala dan luar biasa saat ini sebuah misi besar, ambisi besar para seluruh karyawan PFN itu benar-benar ingin membuat PFN itu bangkit kembali, to make great again. Ya kan ya, bisa dilihat dari kinerja para karyawannya juga dan target yang dicapai di tahun 2002 ini juga tentu berkembang secara pesat jika dibandingkan dengan tahun 2021. Nah meskipun saat ini PFN tidak lagi berstatus sebagai produksi film, melainkan akan dialihkan sesuai arahan dari Kementerian BUMN untuk menjadi pembiayaan film. Menurut saya ini bagus juga, tidak ada salahnya juga. Kenapa? Karena kita membantu membangkitkan ekosistem perfilman di Indonesia. Ya karena mungkin meskipun saya belum pernah memproduksi suatu film, tapi saya sedikit tahu bahwasanya satu hal yang menjadi kendala ketika kita ingin memproduksi sebuah film itu adalah biaya. Khususnya film layar lebar itu kan tidak membutuhkan biaya yang sedikit, tapi ya biaya sangat banyak yang dibutuhkan ya. Biasanya kan 5-30 M dalam pembuatan film layar lebar. Nah, hadirnya PFN di sini sebagai pembiayaan film itu menurut saya sangat membantu sekali, Pak. Sangat membantu sekali untuk ya ekosistem perfilman Indonesia, untuk membuat film-film Indonesia semakin berkembang dan semakin maju lagi. Jadi tidak selalu film Hollywood yang kita tonton dan bisa merasakan serunya, tetapi juga kita bisa menikmati dan merasa enjoy dengan film-film Indonesia seperti itu sih, Pak.
Episode tayang perdana ini kamu bisa ikutin sekali lagi di channel YouTube kita di PFN, bisa subscribe di channel YouTube di bawah ini, dan kamu juga bisa lihat sahabat PFN di sosial media kita melalui follow Instagram, Twitter, dan Facebook dari PFN. Kalau mau tahu lagi bagaimana ceritanya Mas Arijul, kita akan ada di episode selanjutnya. Dan terima kasih Mas Arijul atas pembelajarannya tentang PFN dan menjadi generasi muda yang mau bergabung mengembangkan PFN menjadi great again kembali. Sampai jumpa. Akhir kata saya Rodi Astomo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.